أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kepada orang-orang yang beriman diperintahkan agar bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk melaksanakan perintah Allah ialah memurnikan ketaatan dan menundukkan diri kepadanya. Tidak ada sedikit pun unsur syirik di dalamnya. Melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan mengadakan hubungan baik sesama manusia. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Allah berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wassailina wa firriqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat,
Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177. Dalam Al-Quran, ungkapan kata takwa mempunyai beberapa arti. Di antaranya yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti contoh ayat di atas. Kedua, takut melanggar perintah Allah dan memelihara diri dari perbuatan maksiat. Orang yang bertakwa kepada Allah hendaknya selalu memperhatikan dan meneliti apa yang akan dikerjakan, apakah ada manfaat untuk dirinya di akhirat nanti atau tidak. Tentu yang akan dikerjakannya semua bermanfaat bagi dirinya di akhirat nanti. Di samping itu, hendaknya seseorang selalu memperhitungkan perbuatannya sendiri, apakah sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Jika lebih banyak dikerjakan yang dilarang Allah, hendaknya ia berusaha menutupnya dengan amal-amal yang soleh. Dengan perkataan lain, ayat ini memerintahkan manusia agar selalu mawas diri, memperhitungkan segala yang akan dan telah diperbuatnya sebelum Allah menghitungnya di akhirat nanti. Suatu peringatan pada akhir ayat ini agar selalu bertakwa kepada Allah, karena Dia mengetahui semua yang dikerjakan hamba-hambanya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang lahir maupun yang batin. Tidak ada suatu pun yang luput dari pengetahuannya. Ada hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan malaikat. Mereka memiliki sayap yang lebarnya seluas dunia timur dan sebelahnya lagi seluas dunia barat. Kepalanya berada di bawah aras, kedua kakinya di bumi yang ketujuh, dan mereka memiliki bulu sebanyak makhluk Allah Ta'ala. Apabila dari umatku laki-laki maupun perempuan membaca sholawat kepadaku, maka Allah memerintahkan malaikat menyelam ke laut, menyelam ke lautan cahaya yang letaknya di bawah arasy. Malaikat itu kemudian muncul lagi dan
mengibas-ngibaskan sayapnya, maka keluarlah percikan-percikan dari bulu-bulu malaikat. Dan Allah menciptakan dari setiap percikan air menjadi malaikat lagi. Dan malaikat itu memintakan ampun bagi orang-orang yang membaca sholawat sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat 33, namanya surat Al-Ahzab, ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Solawat dari Allah berarti memberi rahmat, dan malaikat memohonkan ampun dan malaikat memohonkan ampun. Dan kalau dari orang yang beriman, sholawat dari Allah berarti memberi rahmat. Dari malaikat memohonkan ampun. Kalau dari orang-orang yang beriman, berarti berdoa agar diberi rahmat, seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan. Kata sebagian ahli hikmah, selamatnya tubuh terletak pada sedikitnya makan. Selamatnya ruh terletak pada sedikitnya dosa. Dan selamatnya agama terletak pada membacanya sholawat seseorang kepada sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dalam surat Al-Hasr ayat 18 tadi.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya, kalian harus memiliki rasa takut kepada Allah, dan hendaknya setiap diri, jiwa, roh memperhatikan apa yang diajukan kelak. Maksudnya, engkau memiliki perbuatan bagus yang akan dibuat bekal pada hari kiamat. Misalnya pahala sedekah, amal soleh, berbuat taat untuk diambil pahalanya kelak di hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hasr tadi, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Yakni dari perbuatan kebajikan, sebab para malaikat, bumi, langit, siang dan malam, semuanya menyaksikan apapun yang dikerjakan oleh anak cucu Adam alaihi salam. Dari segi kejahatannya, kebajikan, ketaatan atau kemaksiatan, sampai-sampai seluruh anggota tubuhnya sendiri menyaksikan apa yang diperbuat. Bumi menjadi saksi buat orang mukmin dan zuhud. Bumi tersebut berkata, dia telah membaca solawat, puasa, haji dan sebagainya. Seorang pejuang yang kesemuanya melebihi aku. Bergembiralah hati orang mukmin dan hati orang-orang yang zuhud. Bumi itu pun menjadi saksi buat orang kafir, ahli maksiat, dan berkata di hadapanku, di atasku mereka mengerjakan kemusyrikan, zina, mabuk-mabukan, dan memakan barang haram. Maka celakalah mereka kelak pada hari perhitungan amal, tepat di hadapan Zat yang Maha belas asih. Orang mukmin ialah orang yang takut kepada Allah Ta'ala dengan menjaga anggota-anggota tubuhnya, sebagaimana yang pernah dikatakan Abu Lais, orang yang takut kepada Allah Ta'ala terlihat tanda-tanda 7 macam. 1. Lidahnya dicegah mengatakan yang bohong, menggunjing, adu domba, membual, atau perkataan yang tidak bermanfaat. Kemudian ia menyibukkan diri zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, atau diskusi masalah ilmu. Yang kedua, hatinya tidak akan mengeluarkan perasaan permusuhan, kebohongan, kedengkian terhadap kawan karena dengki, mampu menghapus semua kebajikan. Sebagaimana ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengki mampu menghancurkan kebajikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Dan ketahuilah bahwa dengki, hasud termasuk salah satu penyakit hati yang parah, di mana penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ilmu dan amal. Yang ketiga, pandangan. Ia tidak akan memandang hal-hal yang haram dari segi makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Juga memandang dunia tidak berdasarkan kesenangan, melainkan ia memandang sebagai pelajaran. Jelasnya, ia tidak akan memandang terhadap sesuatu yang tidak halal baginya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memenuhi pandangannya dengan barang haram, maka kelak Allah Ta'ala akan memenuhi dengan api neraka. Yang keempat, perut. Ia tidak akan memasukkan barang haram ke perutnya, karena hal itu merupakan dosa besar
sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila mana satu suapan barang haram masuk ke perut anak Adam, maka setiap malaikat di bumi dan di langit melaknati selama sesuap masih dalam perutnya. Bila dalam keadaan itu dia mati, maka ia masuk neraka jahanam. Yang kelima, tangan. Ia tidak akan menjamah barang haram, kecuali hanya mengambil sesuatu yang dapat menambah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan melalui Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan wilayah yang terbuat dari zabar judah hijau, di mana di dalamnya ada 1000 kampung, dan setiap kampungnya ada 70.000 rumah yang seseorang tidak bisa masuk kecuali seseorang yang menjauhi barang haram karena takut kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, kaki. Tidak akan dibuat berjalan ke arah maksiat, justru berjalan yang bisa membuat ia semakin taat dan ridho, yakni berkumpul dengan para ulama dan orang-orang soleh. Yang ketujuh, taat. Sikap taat murni ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ia takut diselipi sikapnya. Dan ria, ia takut diselipi sikap ria dan munafik. Dan ketika ia melakukan hal seperti ini, maka dia termasuk golongan orang yang difirmankan Allah Ta'ala, kehidupan akhirat menurut Tuhanmu ialah hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat 35. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman dan mata air. Quran Surat Al-Hijr ayat 45. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di surga dan penuh kenikmatan. Surat At-Tur ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa selalu pada tempat yang aman. Surat Ad-Dukhan ayat 51. Dan seolah-olah dari semua itu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka kelak pada hari kiamat selamat dari api neraka. Dan seharusnya seorang mukmin harus memiliki perasaan antara takut dan harapan, yakni mengharap rahmat Allah dan tidak boleh putus asa. Allah berfirman, janganlah putus asa mengharap rahmat Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian meningkatkan ibadah kepada Allah, menjauhi perbuatan yang jelek, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini menjadi umat yang terbaik sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.